Siapa bapak ini? Bapak ini. Lu siapa? Siapa? Amir Esasa. Pemirsa. Iya. Budaya itu kan sebenarnya sebuah kebiasaan lah ya. Kebiasaan. Nah, ada nggak kebiasaan yang unik yang lo rasakan dari ketiga daerah itu? Pertama itu yang gue bilang bambu gila. Terus satu lagi yang berkesan ada tuh namanya sapu mamala. Bukan orang Jawa juga sih, semuanya kita ya. Kayak punya banyak seperti itu yang merupakan simbol gitu. Nyokap gua, terus pak de gua segala macam itu nyebarin garam. Pas lagi nyebat sebenarnya lagi ada yang makan. Itu katanya sih dulu itu buat ngusir roh jahat gitu yang suka ganggu gitu. Yang gue tahu sih bawang putih yang biasa dipakai. Itu kalau yang modern sekarang ini yang masih megang teguh mungkin budaya Tionghoa ya. Mungkin pernah dengar apa namanya jelangkung. Wah, anak kelas 1 udah main jelangkung. Iya. Jadi Kelas 3 udah main cewek. Sama kayak apa, nggak boleh nyapu malam-malam. Iya. Terus nggak boleh makan dari cobek. Maghrib nggak boleh keluyuran. Oh iya. Sendek kalah. Ya. Sendek kalah. Reok katanya kan emang itu pemain reoknya itu dikasih kekuatan gitu kan. Udah mulai? Gimana sih? Ayo, pantun. Pantun dulu ya. Makan dimsum aneka rasa ditambah dengan jus duren. Assalamualaikum pemirsa, ketemu lagi dengan bapak-bapak keren. Siapa bapak ini? Bapak ini. Lu siapa? 24.000 berarti dimsum sama. Oh iya. Siapa lu? Aneka rasa di mana? Hah? Aneka rasa Kan aneka rasa dimsum tuh ada yang dari udang, ada yang dari ayam, ya enggak? Kali lu beli di mana gitu? Ada sih. Tapi sekarang dimsum cuma essence doang. udah lapar gue Nggak ada ngomongin yang dimsum. asli. Hah? Kan bukan baru makan dong. Berarti ngomongin dimsum aja nih kita. Udah. Janganlah. Kenalan. Nah ini dia nih, yang udah lama nggak nongol, akhirnya nongol lagi. Pak siapa Pak? Silakan Pak. Nama saya dimsum. Hah? Nama saya Arif. Arif, ya penjaga sekolah ya Pak ya. Ini siapa Bapak namanya? Saya Diki, pemain reok. Oke, saya Iwan. Saya Desmal. Ketawa sih lo. Iya nggak apa-apa Desmal. Oke, Nggak, jadi gini nih pemirsa ya. Ya pemirsa. Begitu aja. Ya Pak, Amir Esasa. Pemirsa. Iya. Kan Indonesia ini kan terdiri dari beberapa suku bangsa, dan setiap suku bangsa itu punya kebudayaan sendiri ya kan. Pak Arif orang Jawa, saya orang Jawa, Pak Iwan Rusia, orang Batak, beliau orang Jawa Tengah ya kan. Pasti ada kebudayaan yang dirasakan sejak kecil ya Pak ya. yang berkesan lah. Ya. Karena dari kecil kan ketemu. Iya, pasti berkesan. Nah, cuman kebudayaan kita di Indonesia ini memang meskipun berbeda-beda itu apa ya, selalu Satu jua. Bhinneka Tunggal Ika dong. Daripada Tunggal Ika ya Tunggal Ika. Tapi selalu dibumbui dengan hal-hal yang mistis biasanya. Beda-beda tapi tidak sama. Hah? Kalau beda nggak sama, Mas. Iya. Bineka Tunggal Ika. Nah, Lanjut mistis. mungkin dari kita ini pasti punya pengalaman yang mungkin tentang kebudayaan kita sendiri dari kita sendiri. Orang dari Jawa, saya Jawa Timur, beliau Jawa Tengah. Jawa juga banyak. Jawa Iya. Tengah aja ada puluhan. Beliau Jawa Tengah, saya Jawa Timur. Beliau juga Jawa Tengah. Nah, ini Mas Desmal sama Mas Arif agak deketan nih. Mas Iwan Sumatera Tengah ya? Nah, Mas Iwan ini Sumatera Utara tapi Orang tua Batak tapi lebih Sumatera Rasa Timur. terpapar budaya Maluku. Nah, karena Karena beliau masa- lebih banyak di Maluku ya. Unik nih, sampai SMA. unik. Nah, Gitu. Enggak, sampai SMP. Terus masuk lagi budaya Banjar, Kalimantan Selatan. Ada juga budayanya. Jadi ada 3 budaya. Budaya Batak, budaya Maluku, budaya Banjar. Banjar Kalimantan maksudnya. Ya, ada juga budaya Batak, Dayak lah. Nah, kayaknya berarti lo lebih kaya pengalaman tentang budaya nih. Ya terpapar 3 budaya lah. Iya. Yang terpapar budaya barat. Kita Kita kan semua lama-lama terpapar mirip ya. ini ya, Pak Pramono Anung. Oh? Jangan ngobrol politik bro. Dilarang ngobrol politik. Oh iya ya. Bapak apanya, Pak? Ya udah lanjut. Pramono itu orang Jawa loh. Udah nggak usah Pak Pramono gimana sih? Kita Berikutnya ngomongin budaya. Transjakarta mau kemana Pak? Oh iya. Nanti ada rute baru. Nah, Ikut mestinya, saja. mestinya jangan ngomong Pak Pramono. Kita mengundang Menteri Kebudayaan mestinya. Ya lanjut. Nah, sebagai orang yang pengalaman tentang kebudayaannya itu bervariasi,
menurut lo gimana budaya yang selama ini lo rasakan gitu loh? Yang pertama yang paling gua rasakan pengaruhnya karena 3 budaya nih, bahasa. Jadi logat gua itu kalau di waktu gua tinggal di Jakarta itu dianggap aneh. Jadi karena kecil tuh bahasa Ambon, terus sedikit-sedikit bahasa Batak, dengar orang tua, terus bahasa Banjar. Soalnya nggak ada identitas ya? Iya, jadi logat itu kayak apa ya? Bukan bahasa, kadang ada masuk budaya apa? Yang Ambon yang bahasa cepet, Banjar juga cepet, terus Batak juga ada kan, yang ada rada-rada keras gitu kan. Jadi aneh gitu, logat gua nggak bisa di itu. Banyak yang bilang kayak gitu. Jadi itu bilang apa? Polyglot, orang yang menguasai banyak bahasa. Ya tapi nanggung-nanggung. Iya, makanya. Meskipun kalau pasif masih bisa ngerti. Gitu. Silsilahnya orang Batak, tapi logatnya bukan orang Batak gitu. Dia Ya. tumbuh jadi orang yang nanggung dan aneh. Jadi anak Indonesia bro namanya. Nggak, maksudnya lo Nah, selama Itu pengaruh bahasa, akhirnya terpapar juga budaya. Nah, dia hidup sekarang kan di Jakarta kan, Pulau Jawa. Asalnya Pulau Sumatera kan. Nah, Hidupnya di timur Ambon. ya. Ya. Dia Mengalami- dari Sabang sampai Merauke dia ini. Iya. Terus masa Mengalami remaja budaya dia. di Jakarta kenal lagi bahasa gaul Jakarta kan, Iya. rusak lagi logat. Nah itu. Tapi kita nggak bahas bahasanya yang Ya, kita kita ya. bahas budaya aja dulu Kita lah. sebagai permukaannya aja. Yang penting gitu. elunya nggak rusak kan, Wan. Nah, gimana tuh budaya itu kan sebenarnya sebuah kebiasaan lah ya. Kebiasaan. Nah, ada nggak kebiasaan yang unik yang lo rasakan dari ketiga daerah itu? Ya, gue mulai dari masa kecil dulu ya, karena Iya. paling Panjang. berkesan kan. Panjang ya. Waktu gua SD Ngopi dulu ya, ngopi dulu ya. Panjang nih. itu Gom, kopi gom. apa budaya, ada 2 budaya yang gue ingat. Pertama itu yang gue bilang bambu gila. Bus, Itu tradisi dari Pulau Seram. tuh legendaris itu ya. Kalau pernah dengar mungkin ya. Yo, iya, Tapi bambu populer gila. juga. Yang nggak boleh dipegang Kalau sama kepulauan satu ya. Maluku itu kan ada beberapa pulau tuh. Yang begini-begini ya? Iya, Dipegang. dipegang bambu gila sekitar Bambunya tuh 2 nggak meter. bisa dikendalikan. Oh. Jadi itu tradisi untuk biasa di hari-hari besar suka digelar lah. Itu di Pulau Seram sebenarnya. Beda sama Pulau Ambon kan, di Pulau Ambon, di Pulau Seram. Tapi populer juga di seluruh Maluku. Gitu. Pak Pram pernah pegang bambu gila ya, Pak? Ya, Pak Iwan. gue juga pernah. Jadi Bro. waktu itu kecil ya, nggak ngerti. Pokoknya gerak aja. Pernah megang lo? Pernah ke bawah aja gitu. Oh gitu. Ya karena itu kan sebelum dipegang diisi dulu dengan apa ritual-ritual lah, dibacain doa dan lain-lain. Enggak, kalau menurut itu ada pawangnya pasti kan? Ada dong. Menurut pawangnya itu yang diisi itu apa? Ya Pernah nggak cerita mereka gitu? Apa misalnya roh leluhur atau apa gitu nggak? kalau yang setelah, kalau dulu kan nggak paham ya, tapi kalau setelah gue gali-gali lagi ya emang diisi, manggil roh leluhur seperti daerah-daerah lain lah. Kayak misalnya mungkin kalau lumping ya atau reok ya, itu kan ada yang katanya isi roh dari hewan gitu. Katanya. Ya entah kalau masuk ular ya ular, Boh. beliau-beliau gitu kan. Iya. Tapi kalau ini enggak, roh aja umum, biar dia bisa gerak, dan kekuatannya itu melebihi sekitar 5 orang atau 6 orang yang pegang kan 2 meteran tuh. Itu Bambu sorry, gila. itu nggak ada rekayasa ya? Ya kalau kecil agak susah ya, gue juga ikut. Jadi itu kecil-kecil, anak-anak kecil semua apa ada yang gede? Dipegang oleh orang dewasa, tapi penonton dipersilakan untuk nyoba juga. Tapi Bahwa gue penasaran, itu kalau bambunya dibiarin aja, dia gerak-gerak sendiri. nah itu nggak tahu juga. Nah, Belum Belum pernah nyoba ya? Pegang. Ya pada saat Maksudnya pas lagi acara, biasanya coba lepas gitu. ya biasanya pada saat dipegang baru keluar itu baru bergerak itu ininya, Oh. bergerak kemana-mana lah, nggak teratur Tapi lo meyakini itu bisa gerak? ya. Bukan nggak ada apa? Kemauan dari si pemegang. Enggak, masalahnya kan dia anak kecil ada, tapi ada dewasanya juga ya takutnya. Kalau anak kecil semua gitu kan, wah gitu. Ya nggak sampai ke mungkin. situ sih, karena gue masih kecil kan. Ya. Gitu. Nah itu yang pertama ya. Terus satu lagi yang berkesan adalah itu namanya sapu mamala. Apa tuh? Sapu mamala tuh bisa dibilang ada mistis atau enggak, gue nggak tahu lah. Tapi yang jelas itu dari sapu, dari lontar apa ya? Enau, pohon enau tuh enggak? Ya. Itu kan buat sapu lidi. Ya. Nah itu dikasih dibakar, terus dibikin jadi cambuk, terus mereka nari-nari sambil pukul-pukul gitu. Itu berdarah-darah, Ya. sampai berdarah-berdarah, bentol-bentol gede. Tapi kayak dikasih minyak lagi hilang seketika. Nah itu gue juga, bagi gue sih ajaib lah.
karena kok bisa gitu kan, entah itu dikasih apa namanya, dibaca-bacain atau emang efek minyaknya yang bagus gitu aja sih. Kayaknya minyaknya itu bagus tuh. Nah, Minyak, itu. minyak lintah kayaknya. Minyak ya pokoknya ramuan lah Masih bukan Dari- jelantah. gitu ya. Sementara gitu dulu dari Maluku ya. Iya. Ya, makanya kalau Masih ada bab berikutnya ya. Masih ada, karena dari Kalimantan ada lagi. Tuh, Kalau Kalimantan kan budaya Melayu lah ya. Terus Sumatera ada lagi. sampai ke Bisnisnya. Jakarta nanti. Lanjut dulu ke teman gue yang lain nih, kayaknya udah Nggak mau dilengkapi. Khusus kita tuh lebih karena kita sama-sama Jawa kan ya. Iya. Jadi, ya, tapi kan cara- beda. Jawa Timur sama Jawa Tengah beda. Jawa Iya. Barat Ya, lain lagi. mirip-mirip lah. Gitu. Iya, mirip-mirip. Karena lu tuh lebih sesuatu yang Berbeda. beda gitu loh. Beda maksudnya. beda. Dari logat aja udah beda kan. Kalau tapi kalau di Jawa kan sih makan beling gitu terus Hampir sama, cuma namanya beda. Ya udah Pak gitu. Pram lanjut Pak Pram, Sumatera Utara. Nanti dulu bro. Pindah dulu. Kalau di Semarang gimana, Rip? Belum ada ide kok. Lanjut aja yuk. Lu pada ide, pengalaman lu gimana? Gak ada pengalaman Pasti ada lah. di Semarang. Kalau di Semarang itu gue nggak banyak ini dengan Berini tuh apa maksudnya? bersentuhan dengan budaya. Jangan. Itu ya Karena berbenturan sama agama ya. enggak juga, karena gue tuh hidup di lingkungan yang plural gitu. Enggak Jawa banget. Jadi cenderung nggak ada. Cuman gue waktu kecil itu takjub sama satu mindahin rumah itu dulu waktu kecil gue sering beberapa kali melihat rumah itu dipindah ya pakai sesajen dulu lah, pakai apa, tapi diangkat bareng-bareng rame-rame dipindah. Misalnya rumah yang anaknya deketan sama orang tuanya, Rumah dia joglo punya gitu, maksud dari kayu gitu rumah ya. kayu ya, terus anaknya pingin punya lahan itu, terus pingin pindah itu tuh diangkat. Ya bisa. Dan itu rame-rame, ada prosesinya. Dan Gitu. bagi lu itu ada efek magicnya atau gimana? Bukan pertama Ada ritualnya lah ya. ritualnya. Pertama magicnya bukan di situ, tapi ini rumah segede itu Bisa Bisa pindah. pindah bisa gitu. pindah gitu. Alih-alih misalnya dibongkar atau apa namanya? Bangun lagi gitu. Itu memilih masyarakat itu memilih untuk mengusung itu tuh ada bukan mistik ya, tapi menurut gua magic, maksudnya dari hubungan masyarakat itu kok bisa seerat itu gitu, bisa gotong royong. Soalnya kalau dibongkar terus disusun lagi ribet mas. Iya ribet. Kayak Lego udah jadi terus dibongkar, dipindahin. Atau misalnya Iya, kalau masalah, sekarang kan ada lahan, ya udah bangun aja gitu. Iya beda. Itu gue jadi ingat acara Mega Mover di National Geographic atau Discovery. Oh iya, yang Itu kan pindah-pindah. emang mindahin rumah atau Iya. mindahin bangunan Cuman bisa. pakai mobil Dikasih kan. hidrolik ya. Karena emang fondasinya tuh nggak permanen. Iya. Bisa Tapi diangkat. kalau mindahin rumah sih memang kalau di gue 3 tahun 4 tahun lalu lah. Jadi rumah almarhum mbah gue di Purwokerto tuh udah nggak ada yang inilah ibaratnya ya, tinggal satu-satunya mbah udah nggak ada. Itu rumah dengan kamar 12 sesuai dengan jumlah anak. Itu bingung kan. Nah ternyata tuh rumah lama tuh kadang-kadang dibuat kayak knockdown gitu loh. Iya. Jadi iya. ternyata kayak pondasi itu mereka kan ada kayak pilar-pilar ya kan. Itu nanti numpang di atasnya. Ternyata bisa diangkat, dan itu salah satunya adalah waktu itu satu kamar dipindah ke rumah. Jadi kebetulan orang tua gue juga bikin rumah juga di 2 rumah lah, jarak 300 meter dari situ. Ya, sebagai kenang-kenangan kan kadang-kadang itu ada kayu yang dari tahun 50-an, 40-an, Iya. tahun 1930 juga ada. Sayang gitu kan. Beneran digotong satu utuh, satu kamar sama atap-atapnya. Dan itu gua ngeliat masih ada videonya. Dan itu dilakuin emang gotong royong sih. Ya. Tapi memang syukuran dulu, kayak pengajian dulu lah supaya dilancarkan malamnya. Ya. Pagi-pagi tuh udah ada yang ketok-ketok kayak apa sih namanya? Masak. Kayak sampling itu apa sih? Kentongan. Oh, kentongan. Kentongan lah ya. Nah, kumpul tuh, emang rame sih gotong gua, rame-rame lewat jalan gitu. Cuma memang untungnya waktu itu rumah berada di pinggir jalan ya, jadi aksesnya enak. Pindahin Iya. dari sini, dia terus kayak gitu ya pindahin ke sini. Dan itu sampai sekarang ada di rumah orang tua gue gitu. Mertua gue yang di Lamongan juga gitu, karena rumahnya terbuat dari jati mas. Jati benar-benar Sayangnya jati kan kadang-kadang kuat dari banget zaman ya. Belanda ya. Iya. Jati dari zaman Belanda itu awet banget. Awet banget. Itu Juga gede. pengen tuh. Tiang
pasak utamanya itu segini nih, gitu banget ya kan. Nah, itu gue heran pada 10 tahun yang lalu gue ke sono, itu tanahnya bapak masih ada, tapi rumahnya udah nggak ada. Ternyata yang dijual apa? Rumahnya doang. Jadi rumahnya dijual, tanahnya enggak gitu. Dan jadi rumahnya yang dipindahin kalau yang beli itu. Dan orang-orang dulu juga biasa kalau bikin rumah, makanya kita jadi tahu ini kayu tahun berapa. Karena mereka suka ini sengaja pasang ini kayak diukir gitu loh ya. Iya. Ini tahun 1923, Tengarnya istilahnya. Iya. Tengernya. Nah, cuman yang satu lagi juga yang kalau misalnya soal rumah ya. Kalau kita bangun rumah kan selalu ada itu Mas. Kalau pasang kuda-kuda suka dikasih janur. Oh iya, janur bendera. Bendera gitu. Unggahan Itu sebenarnya ya kalau dipikir ya buat apa gitu loh ya kan. Tapi kan orang-orang tua kita dulu kan percaya bahwa kita harus melakukan itu gitu. Nah, kok Mas Arif gimana tuh? Sama kalau di itu tuh, kalau gue lupa istilahnya apa ya. Jadi kalau mau naikin ke atap itu dianggapnya itu kan, kalau sekarang kan istilahnya apa, kalau gedung-gedung tinggi Topping up ya, Topping off. Bukan ya? topping off ya. Topping off ya. Itu kan langkah Betul. terakhir ketika rumah itu mau hampir jadi ya. Jadi itu krusial. Iya betul. Ada anggapan gini bahwa menaikkan belandar utama itu kan menutup seluruh rumah ya, menjadikan rumah itu paripurna buat naungan keluarga. Jadi itu harus dirayakan, gitu, harus diperingati. Emang orang Jawa tuh kalau menurut gue emang bukan orang Jawa juga sih, semuanya kita ya kayak punya banyak hal seperti itu yang merupakan simbol gitu kan. Kayak bokap gue ya dulu waktu gue pertama kali bangun rumah nih, pertama kali ngeduk ya, maksudnya bikin pondasi, ambil pertama kali itu hari Rebo Wage misalnya. Cocok harus ada pasaran. Nah, Rebo Wage loh. Kenapa gitu? Wis cocok karo awakmu wis. Pokoke tanggalmu sakmene, bojomu tanggal sakmene. Pokoknya Rebo Wage kudu mulai ngeduk. Nah, ya mulai gitu kan. Nah, kalau di Jawa ya. Nah, kalau di Batak ada nggak? Kayak gitu. Kayaknya ada juga sih, pernah dengar. Cuman Jadi gua kayak nggak begitu. disinkron sama tanggal lahir Ya lo. cuman itu tradisi udah mulai ditinggalkan sejak masuknya agama. Oh gitu. Ya, jadi kayaknya dianggap kayaknya harus dibuang nih budaya ini. Karena dulu kan sebelum masuknya ajaran agama kan banyak tradisi-tradisi mistis gitu lah, ibarat yang harus dibuang. Apa lo yang terlalu modern kali? Enggak. Ya agak juga sih emang. Jangan-jangan yang leluhur lo yang masih di sono gitu maksudnya, yang asli di Sumatera sana masih memegang teguh itu enggak? Beberapa ada kan, beberapa agama lokal kan masih dipertahankan ada. Tapi gue inget jadi sekarang rumah gue sendiri nih. Kemarin belum sampai setahun sih, bulan Oktober 2024 kan renovasi total atap ya. Dan disitulah ketahuan, oh ternyata atap ini atap yang lama yang emang kena rayap yang kita itu masih ada bendera merah putihnya di atas, masih melipet gitu loh di atas. Iya. Berarti kan udah lama banget itu nambang sana, Iya. depan plafon aja. Iya. Mungkin dulu kan itu jadi sebuah upacara, ada unsur mistis, tapi mungkin kalau sekarang cuma sebagai tradisi aja. Iya, kayaknya sih. Tapi pasti dulunya kan mungkin ada ya alasan-alasan yang berbau mistis gitu seperti itu. Kayak inget gue itu zaman dulu waktu gue masih kecil itu setiap malam Jumat Kliwon itu nyokap gua terus Pak De gua segala macam itu nyebarin garam Mas. Iya benar dulu tuh. Gua sampai sekarang nggak ngerti apa Mas. Bukannya garam buat biar ular nggak masuk ya? Apanya? Ya di Surabaya kan kota gede. Oh. Nggak ya susah lah kalau ular, kalau yang bisa dipikir-pikir kayak di Lamongan. Oh jadi masih lanjut ya tradisi buang itu meskipun udah Zaman dulu. Ya, Sekarang sih nggak tahu enggak. kali bahwa pas lagi nyebat sebenarnya lagi ada yang makan. Mengurangi Dia makan garam doang. mengurangi resiko darah tinggi jadi. Dan malah darah tinggi. Kasian yang terima darah tinggi. Ya naik deh 200 deh. Nggak, artinya itu katanya sih dulu itu buat ngusir roh jahat gitu yang suka ganggu kita katanya. Ya gue nggak ngerti karena waktu masih kecil. Tapi sekarang udah nggak pernah denger lagi hal seperti itu. Tapi dulu itu Kalau ya emang yang gua tahu sih bawang putih yang biasa dipakai. ada, bawang Ada putih juga. juga Putih ada, juga ya? digantung Iya, misalnya iya. ada gitu. kalau gue yang paling berasa sih sebenarnya waktu punya anak.
dikasih garam. Pas punya nggak dikasih garam juga. Garam sama micin. Kalau zamannya gue mungkin nggak percaya gitu udah anak udah lahiran pulang dari rumah sakit sesar juga gitu kan. Ya udah di rumah tuh maksudnya ya paling di bedong oke lah. Oke, terus udah tidur aja. Ini mah dari nyokap gue masih, dari orang tua masih tahu bawa apa tuh mah? Ini bangle. Bangle itu apa? Kayak bang buat jaga bayi gitu kan. Di supaya apa bentuknya bangle itu? Bangle itu kayak kayu gitu ya, gue juga nggak Kayu atau kayu gitu ya. rajutan kecil Enggak, ada masanya isinya gitu. kalau bersekitar mungkin nggak tahu Iya, bangle. nyebutnya sih bangle, cuma gue nggak tahu bahasanya apa ya. Kayak Wujudnya kantong apa? kecil, Ah. nggak tahu isinya macam-macam, ditaruh Di dekat tempat tidur bayi. Kayak mungkin kepercayaan dulu bahwa bayi namanya baru lahir itu masih banyak yang Ya, tanda ya. kutip Iya. makhluk goib yang ngincar gaman ini dijaga. Heeh. Gue sebagai ekspresi nggak percaya juga, cuma ya karena orang tua ya nurut aja. Kadang tuh sekarang adalah ya udah sama-sama menghormati aja gitu kan. Mungkin kita nggak percaya tapi kita menghormati. Tapi kayak gitu kan akhirnya sekarang diadopsi di dunia modern, kayak misalnya bangun gedung topping off juga orang ada seremoninya. Cuma caranya Ya. beda aja. Terus Iya. apa kayak orang berkemah itu akhirnya juga nyebar garam, mungkin alasannya buat mengusir ular Ya. atau hewan-hewan liar. Fondasi aja karena kan juga kan gitu kan. Gali pertama batu pertama. Itu kalau yang modern sekarang ini yang masih megang teguh mungkin budaya Tionghoa ya. Karena ada feng shui-nya gitu kan. Bahkan gedung-gedung yang tinggi juga kan. Mereka menentukan tanggalnya udah rapi banget gitu loh. Nggak ada angka 4. Oh itu ya, itu juga salah satu ya. Itu di daerah modern ya. Sebenarnya kan kita ke gedung ya, 1, 2, 3, 3A gitu kan, atau langsung 5 gitu kan. Itu salah satu budaya gitu. Ini gedung berapa lantai? 20. Patnya ikut nggak? Berarti 19 dong. Dan kalau di apa? Waktu itu di Maluku ya, di Ambon. Itu hal-hal yang selain yang bambu gila itu dalam kehidupan sehari-hari ada nggak? Yang gue pernah sih punya pengalaman, tapi ini gue rasa tradisi di seluruh Indonesia sih. Mungkin pernah dengar apa namanya Jailangkung. Oh itu iya. Itu mah juga ada. budaya. Jawa, Jawa. Setelah gue gede dan gue hidup di Taruh dulu, kopi datang kopi. Apa? Tumben nih. Kopi. Buset. Thank you. Mari, ngopi Thank you. sambil ngopi. Saya kagak ada yang sponsor ya, kalau nggak kita sebutin nih. Oh iya. Ya kopi apaan gitu. Mau kopi dari handphone juga nggak apa-apa sih. Kopi paste itu. Wes, mantap. Ya, kita minum dulu. Yuk. Makasih. Yang mirip. Kopi kesayangannya Hostman. Gua akan panggil dia Pak Pram aja kalau gitu. Astagfirullahaladzim. Mirip nggak pemirsa? Gue gak jadi minum nih, Tapi ya saya emang Kagak ada politik mirip aja. iya betul. Tapi kita panggil Mono aja. Ya Pak Pram. Ya, Untuk saya. back to topic. Ayo. Ya, itu topik. Jadi gimana tuh? Jadi menurut Ya, Pak Pram, Bisa aja ente. Seneng dipanggil Pak Pram nih. Enggak dong. Kan karena dia nyebut menurut Pak Dul gimana? Dul Kamdi. apa tadi pertanyaannya? Jadi lupa. Jelangkung. Oh, Jelangkung, iya. Itu- Jelangse. Itu tahun 70-an lah ya, gitu. Nah, gue pikir itu daerah tradisi di sono masyarakat Maluku gitu kan. Ternyata setelah gue hidup di Kalimantan dan di Sumatera juga dan di Jawa terutama ya di Jakarta, ternyata ini seluruh Indonesia gitu. Ya. Artinya gue nggak tahu apakah ada orang dari Jawa atau yang gue kenal sih Jawa Sumatera ada budaya itu kan, yang mungkin bawa tradisi itu ke Pulau Ambon gitu loh, bisa jadi. Pernah main nggak? Gue pernah ikut, jadi manggil gitu kan. Tapi kalau gue nggak tahu kalau di daerah lain, jadi kayak secari kertas, Iya memang sama. terus dikasih pensil gitu. Gue kagum banget itu. Bener bisa gerak. Gerak. Itu sebenarnya Wan, itu teknologi otomat. Pensil gerak sendiri kan? Iya. Iya. Otonomus itu udah ada dari zaman Kayak dulu kita ini. kalau 5G itu 5G. kalau di luar kan apa sih namanya Oija ya, apa yang Oija, itu Oija. ya, Ya. itu. Nah itu. Nah itu kan kalau yang Oja itu kan dipegang, itu agak-agak meragukan gitu loh. Nah kalau Jelangkung kan anu sendiri. Nah, Gue nggak tahu lah ya, boleh apakah sendiri. gue udah terhipnotis, tapi gue sempat ditawarin juga pegang, gitu, nanya. Dan interaktif, jalan dia, gitu. Tapi Harusnya kayak gerak gitu pensilnya, dia jawab jawaban gue nanya kan gitu, nanya. Tapi gue nggak ingat lah, masih kecil, masih
masih ingat apa Jangan banyak nanya. Kalau sekarang Nanya, ya pertanyaan kayak juga agak wartawan kritis aja gitu banyak kan. nanya. Pokoknya tanya aja gini gitu. Kalau gua SMA mungkin pertanyaan gua lebih kritis lagi. Apa? Lo pernah nanya apa bang ya? Ya itu gua nggak ingat, tapi jawaban itu nyambung gitu loh. Nyambung. Jadi- Kalau sekarang kan jangan kasih tahu itu nama Elon Musk man. Kenapa? Dikembangin jadi- otonomi itu otonomi. Bisa jadi joki ujian. Ya gua cuma pengalaman aja sih, nggak tahu kalau lu pada udah pernah coba. Gue pernah ngalamin. ikutan main. Pernah ya? lo? Pernah juga waktu kecil lah, zaman kecil gitu. Cuma nggak sampai sejauh kalau Iwan mungkin sampai nanya-nanya. Jadi pas pensil udah mulai gerak, gue kabur. Gue kabur. Takut gue. Masih SMP atau SD? SD itu, Oh, SD. masih SD kelas 3 apa kelas 4. Sampai ada apa ya? Tunggu gini nih. Enggak, gue ngeri gue. Kabur gue. Oh, Aku berarti nggak sampai selesai. Kalau gua ya. keinginan taunya lebih besar, makanya gua- mengalahkan rasa ya, takutnya. ya itu. Jadi, gila, bener juga nih. Gak takut kesamet lo? Ya nggak pernah sambet masalahnya kan. Jangan sampai lah. Masih umur berapa sih waktu itu? Ya SD lah. SD kelas 4-3 gitu. Kelas 1 kayaknya waktu itu. Kelas 1? Kelas 1 atau kelas 2. Terus bandel juga. Wah, anak kelas 1 udah main jelangkung. Ya. Jadi Kelas 3 udah main cewek. jangan di situ Mulai. deh, jangan di situ. Topik fokus. mulai. Tapi emang kalau dalam hal apa kayak tadi kita kan kalau di Jawa mendirikan rumah tuh seperti itu ada. Kalau orang Jawa bilang ada nogodinonya. Semua ada tanggalnya. Sama kayak apa? Sama kayak Tionghoa juga sih. Ada feng shui-nya, kuahnya berapa, sionya apa, lahir tahun berapa, elemennya apa kan gitu. Kalau di Batak nggak ada ya? Kayak gitu. Batak kayaknya ada juga sih. Ada Gua kan kalau soal Kayak budaya gini deh. Batak Penentuan tanggal lahir aja, tanggal pernikahan deh. Lo dulu waktu nikah. Ada nggak itu? nggak sampai itu. Oh, Karena nggak. kan sejak ambil apa? Nah itu ya, kalau gue cerita. Karena Nah. mengadopsi agama gitu kan. Ya sudah dibuang itu yang berbau-berbau apa? Adat-adat yang terlalu apa? Nggak, jadi yang waktu dianggap nggak ada kaitan logiknya gitu loh. iya kan waktu penentuan tanggal nikah lo dulu nggak ada. Nggak ada random. Yang Pokoknya penting yang penting Sabtu apa Minggu gitu ya? ya, karena kalau kata Pas kalau kata tanggal muda, Pak. ya, hari baik tergantung kita Iya, gitu. susah loh padahal kalau Iya. sekarang itu diterapin kan. Itu malah agak susah Nggak, karena kalau gue gini apa semua tanggal semua hari itu baik. Ya, Ya, kecuali Sabtu Minggu soalnya pegadaian tutup. nah itu masuk akal. kalau gue Maksud- itu maksudnya dulu apa? ada triknya. Jadi kalau di gue dulu itu nggak percaya tanggal bagus semua lah ya. Nah, Cuma kalau dulu tuh gue berpikir ya kalau mau merit tinggal tergantung tanggal gedungnya kosong apa enggak. Percuma lo nentuin tanggal gedungnya nggak kosong kan? enggak nikahnya mal bukan resepsi. Iya, tapi kalau gue Kan dulu kan soalnya- nikah plus resepsi bareng Enggak ada juga yang habis nikah terus seminggu kemudian Ya baru. itu bisa, tapi kalau gue kan lo dibarengin. Nah. Akhirnya triknya adalah Apa ya? kita tanya gedung itu ada itu 1 tahun itu ada 4 kosong, maksudnya 4 tanggal. Ada waktu itu di bulan Maret, Juli, Agustus, Juli, Maret, sama terakhir tuh kalau nggak salah November ya. Nah, tanggal sekian, orang tua atau orang yang masih masih kejawen gitu ya, saudara-saudara. Ya udah, ini dari 4 ini mana yang masih menurutnya klop sama tanggal kita. Ini lah, cuk. Ya soalnya di bulan Oktober kalau nggak salah waktu itu ada Oktober. Ya udah itu, yang lain ya udah berarti nanti sewa gedungnya yang ini udah pasti dapet. Itu yang milihin siapa? Orang apa Pak Delo apa kakek? Ada om gue ya, dulu ada om gue yang kejauhan yang ngitung-ngitung tanggal tuh. Nah, Nah, cuma kan ngitung tanggal kalau udah jadi, kalau di daerah kan gampang aja, kadang-kadang merit itu kan di rumah gitu kan. Kalau gua dulu kan di gedung ya, jadi harus sesuai juga dong, gedung kosong apa enggak kan nggak bisa nggak klop. Ya itu makanya oke lah kita bagi apa sih namanya, di sana senang di sini senang lah jadinya kan. Jadi dari om gue dapat, dari gue dapat, ya udah kita cariin tanggal yang gedungnya kosong selama 1 tahun itu. Nah, di tanggal itu kita sodorin ke om gue, ini mana yang sesuai sama tanggal yang paling oke. Nah, akhirnya ketemu, ini yang ini. Pas sudah ada tanggalnya, ya udah. itu mereka ngomong nggak? Kenapa ditentukan itu? Pasti alasannya biar langgeng gitu. Iya, pasti biasanya. gitu, ada hitung-hitungan. Ya, Bahkan pasti ada ditanya kelahiran tanggal berapa ini lebih ke unsur apa gue nggak ngerti lah. Dari apa sih namanya, primbon ya kalau nggak salah. Kalau kan dia sampai tahu primbonnya gini. Terus dari pasangannya begini ini harus
gue nggak tahu gitu tapi dia dapat nih tanggal ini bagus gitu. Kalau orang Jawa dulu bagus ya udah kita menurut aja. Itu sebenarnya kalau begitu tuh klinik atau kearifan lokal ya? Kalau gue kan cenderung apa ya, udah agak nggak terlalu ya kayak tadi gue hidup di tempat yang masyarakatnya heterogen. Jadi gue lebih berupaya merasionalisasi itu yang tadinya tradisi terus gue pikir ini kenapa gitu. Contohnya misalnya feng shui ya, kan rumah nggak boleh ngadep yang bagus tuh ngadep timur gitu. Karena pada waktu itu kan gue pikir kalau secara logika iya kalau pagi matahari masuk semua gitu. Atau nggak tusuk sate lah misalnya rumah tusuk sate ya nggak enak banget tusuk sate itu, debu masuk, nanti kalau ada truk nyelonong langsung masuk rumah nggak kula nuwun gitu. Jadi gue nggak ngomong itu mistis apa enggak, cuman gue ya orang tua dulu tuh kayak gini mungkin nggak ngasih alasannya, tapi kalau di logika ya masuk aja. Sama kayak apa, nggak boleh nyapu malam-malam, terus nggak boleh makan dari cobek, maghrib nggak boleh keluyuran. Sendekala Ya. Sendekala Ya kalau sekarang kan enggak, kita maghrib disuruh keluar ke musola. Masa ya maghrib Allah Akbar, mana masuk? Lah kita ke musola Pak. Ngomong-ngomong soal maghrib tuh ya, gue jadi berpikir orang tua dulu itu berupaya sangat keras mencegah kita untuk keluar maghrib dengan cerita-cerita mistis. Contohnya gue jadi inget tuh, ada di kampung itu ada yang namanya Medi Bengkung. Jadi kampung gue ada di dekat daerah Semarang itu. Jadi anak-anak itu ditakut-takutin dalam tanda kutip bahwa kalau maghrib belum pulang terus lewat di sebuah jalan itu kan ada pohon ya. Nanti ada hantu yang pakai apa tuh, yang kedit ya bahasa itu. Kayak kemben itu yang panjang itu dari atas dia akan nyulik anak itu pakai kemben itu langsung ditarik hilang. Gitu. Terus ada juga maghrib itu surup. Surup karena nggak boleh keluar, nggak boleh buka pintu kan ya, takutnya nanti ada makhluk-makhluk halus gitu. Tapi setelah gue agak ngerti setelah mencerna memang ternyata kenapa kita emang nggak boleh keluar pas maghrib banget, karena itu pergantian ini dari siang dan malam itu cepat dan kadang otak kita nggak secepat pergantian itu beradaptasi. Jadinya memang sebaiknya kalau ini habis maghrib aja atau pas siang. Apanya habis maghrib kita ambil jalannya atau pas keluar atau pas keluar lah. Ya maksudnya pas pergantiannya itu kita nggak harusnya diusahakan jangan, karena ternyata otak kita agak lemah beradaptasi dengan pergantian yang lebih cepat itu. Kalau yang nggak boleh nyapu malam-malam Mas? Ya, karena gelap. Karena gelap. Takut ada debu ketinggalan. Ada debu, ada binatang gelap-gelap. Apalah ya nggak ini juga malam-malam tuh wayang istirahat Pak, tidur Pak. Aneh juga. Ada lagi yang ini kan nggak boleh apa nanti dapat suaminya berewokan gitu. Ya iya nggak apa-apa. Kan dulu begitu sempat ditakutin sama yang perempuan tuh. Iya, mohon maaf kalau suaminya kayak Pak Surya Paloh ya. Gimana? Keren dong. Tapi itu jadi bahan. Iya, kalau Pak Pram kan bewokan nih. Pram lagi. Politik. Itu jadinya kan agak masuk ke mistis tuh tadi tuh. Balik lagi tadi ke Iwan kan tadi di daerahnya adalah kesenian yang masih melekat dan teringat sampai sekarang adalah bambu gila ya. Sorry itu kenapa disebut bambu gila sih? Kenapa gak bambu liar aja? Bambu gila ya karena gerakannya nggak beraturan. Kenapa gak bambu liar? Liar. Ya bisa juga sih, tapi ya pertanyaannya pendahulunya yang namain itu seperti apa? Waktu itu pendahulu namain itu sampean belum lahir Pak, jadi sampean nggak berhak buka-buka itu. Nah kalau di siapa gue ya? Di tempatnya Pak Diki apaan? Saya masih ingat dan sama bekas. Kagak ada Pak, saya hidup di kota metropolitan Pak. Enggak ya, masa kecil. Reok. Apa? Anak kota ya? Itu Surabaya. Banyaknya orang gila. Iya, orang gila. Saya kan waktu itu belum ada pilkada langsung ya. Pernah ikutan reok.
Harusnya ada cerita-cerita yang apa Itu kayak tadi yang gue bilang. urban legend atau apalah gitu. Itu tadi yang soal apa ngegepiah uyah gitu loh. Apa Ada lagi? nyebarin garam. garam. Soalnya emang dulu itu. Tapi kalau yang keseniannya gitu enggak ini. Ya kesenian sama aja sih sebenarnya. Kak di Surabaya itu sama kayak Jakarta, apa namanya? Orang plural. Jadi semua daerah ngumpul di situ. Kecuali di pinggir-pinggirnya tadi, kalau bilang Ponorogo, bokap gua orang Ponorogo ya kan. Reok katanya kan emang itu pemain reoknya itu dikasih kekuatan gitu kan. Bayangin apa gigit apa namanya itu kalau yang gede itu yang dari apa bulu merak itu kan berat itu puluhan kilo itu cuma digigit loh. Nah itu katanya supaya kuat itu ada dikasih itu lah. Tapi kan gua gak ngerti. Tapi pernah dong lihat langsung, artinya bukan katanya lagi dong. Ya. Lo ngelihat di Lo mata lo sendiri. ngelihat tapi soal itu dimasukin apa gue nggak tahu gitu. Bisa aja kan dia ini apa latihan. Karena secara nalar gitu apa itu segitu beratnya puluhan kilo gitu kan. Cuman digigit cuma pakai mulut gitu kekuatan rahang gitu. Goyang-goyang sambil dipegang gini. Itu kan berat gitu. Butuh stamina yang besar. Umur berapa tuh lihatnya? Apanya? SMP, SD, SMA? Ya sekitar segitu lah SMP lah. SMP ya. SMA nggak pernah lagi. Enggak. SMA saya udah di Jakarta. Udah lama ya. Lama banget, Lama. Makanya kalau tanya gue sebenarnya gue minim banget gitu. Karena gue juga di Surabaya. Di Surabaya itu salah satunya yang boleh dibilang mistis itu tadi. Iya. Beda sama gue berarti ya. Kalau di gue ada berasa perubahan sih. Jadi Nah kalau lo yang masa kayak debus itu kan ada nggak? dulu waktu masih kecil, sebenarnya kan gue dulu memang lahirnya kan di Purwokerto gitu kan, cuma akta aja dibikin di Jakarta dan lama di Jakarta. Iya, lahirnya Bisa di begitu ya? Purwokerto. Bisa. Jadi nggak tahu dulu tuh lahir Tapi di ijazah bidang gimana ijazah? Ceplosan. Di Purwokerto dibikin di Jakarta. Iya. Kok tahu? Ceplosan. apa nih? jadi lanjut. dulu tuh kalau tiap pulang kampung tuh kalau kecil tuh selalu ada namanya kesenian ebek. Ebek Banyumas. Oke, itu kuda mau lumping. ya kayak kuda lumping mirip lah. Ada itu kalau habis lebaran segala macam suka ada nih. Tapi seiring Sampai sekarang? Enggak, kalau seiringan waktu ini mungkin banyak udah ada orang yang belajar agama mungkin banyak lebih makin banyak gitu. Sempat menghilang sempat ini dan akhirnya sekarang kalau nggak salah lagi ngetren lagi tuh ebek-ebek sekarang tuh di daerah Purwokerto. Emang Jadi hype lagi ya? jadi emang ada misisnya juga. Karena gue pernah sendiri nonton di depan rumah mbah gue waktu itu sempat ada. Karena dulu kan mbah gue kepala desa tuh, jadi kalau ada acara ya memang di halamannya gitu kan. Pas lo udah dewasa? Ini masih kecil waktu SD. Oh. Nah itu memang beneran makan kayak dipanin beling lah segala macam. Ya, musiknya musik Banyumasan yang inilah yang ikut nari ya kayak mungkin udah punya dunia sendiri. Tapi tapi ya sampai SMP itu gua nggak ngeliat lagi tuh SMA dan dengar sekarang lagi hype lagi malah. Dulu gue inget ebek Sintren itu tuh malah ditayangin di TV itu. Iya itu dia. Orang yang pakai Di TVRI. Ya, Kalau Sintren itu kan Cirebon ya kalau nggak salah. Sintren daerah Cilacap, Banyumas. Cilacap juga ya? Sama kayak Houdini ya, diikat, Iya dimasukin sudah masuk terus dia bisa lepas gitu kan. Itu sebenarnya ada keahliannya Houdini kan sebenarnya, bukan karena. Kalau Houdini mah memang karena sebenarnya trik gitu ya. Iya trik. Lucy lah. Kan di kita juga ada tuh yang diikat, pakai jarik namanya kain jarik gitu kan, diikat terus pokoknya diikat semua jadi pocong terus dimasukin keranda gitu. Itu nggak tahu tuh kalau itu. Ya terus ada pertunjukan, selesai pertunjukan dibuka ya udah lepas gitu itu kan. Itu gua nggak tahu tuh trik apa bukan kalau yang itu. Nah, itu dia, belum ada yang makanya. udah soalnya. Nah, Kalau itu ini dia. gue punya pengalaman. Wah, apalagi nih, Wan? Waktu gue di Banjarbaru. Nah ini Kalimantan ya. Gue SMP lah ya. 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 Jadi ada namanya apa sih kayak sirkus gitu, datang kan rombongan tuh kan. Ini namanya Mr. Mambi dari Papua. Jadi dia ada atraksi gitu, diikat terus naik motor terjang api. Nah, ada satu yang atraksinya tuh rada-rada serem, gorok leher. Jadi pada saat hari pertama dia bikin acara emang gak mempan gitu kan. Tapi kalau nggak salah pada saat hari kedua itu dia salah ucap lah mungkin atau gimana, dia nantangin bahwa
dia kan orang Papua gitu ibaratnya. Dia berada di daerah Kalimantan. Yang punya mistik juga, kayak Dayak, ada sesuatu yang dia menantangin, seolah-olah dia paling bisa gitulah, paling ampuh lah gitu. Nah, hari kedua itu digorok lehernya, putus. ketebas gitu. Serem banget. Parah. Serem banget. Jadi poinnya dari situ adalah gue percaya bahwa di daerah lu lu bisa hebat, tapi di daerah orang lain belum tentu Sesuai gitu loh. istilah itu Ya. peribahasa di mana bumi dipijak, di situ Ya gitu, poinnya di situ. Itu berkesan banget karena gue masih SMP dan udah mulai paham kan. Emang orangnya sakti lah pokoknya. Diinjak pakai itu, dipukul-pukul gitu kan. Sama, Kekar pula kan, orang Papua kan kekar-kekar ya. Tapi Kayak- pas gorok leher, buset. kayak di Bali kan juga ada tuh yang tari barong itu kan, yang iya. nusuk the Chris dance itu kan, Ya. ditusuk terus jalan di atas bara gitu kan. tadi yang bambu gila itu satu lagi apa? Sapu mamala. Sapu mamala. Tapi kalau sapu mamala, gua Yang dicambuk kan. menurut gua sih lebih ke bukan mungkin unsur magicnya kurang lah, karena emang berdarah-darah mereka, tapi setelah dioles dan bentol-bentolnya tahu sendiri kan kalau Bentol apa berdarah? Luka. udah benjol terus darah gitu, keluar darah, karena sapunya tuh sapu yang tebel loh, sapu ini dari pohon-pohon yang pohon palem gitu ya, apa terus sih namanya? digabung-gabung terus mereka Iya. saling cambuk-cambukan. Dicambuk. Itu darahnya kemana-mana, jatuh-jatuh, tapi pada saat diolesin langsung kayak Mulus lagi ya. mulus kan. Kalau obat merah itu kan harusnya kan nggak Nggak. cepat kan, ini Pada- langsung hilang, Pada saat mereka dicambuk itu ada meringis gitu. Itu kan. mereka nggak sakit. Nah Nggak itu di situ mungkin ada unsur apa Gaib ya. trans, mereka dalam kondisi trans, bahwa nggak rasa sakit. Transgender. Oh, bukan. Serem nggak waktu lihat itu? Nggak terlalu serem sih kalau gua, karena waktu itu SD ya, belum terlalu paham, masih takjub aja ya, karena gua belum bisa menjelaskan itu apa. Sementara kesimpulan gua mungkin ada kuasa apa. Soalnya gue mungkin pada saat di depan itu Ada nggak gue kuasa. pegang kakinya. Ya ada kuasa yang dari luar dia gitu loh. Gue bukannya nggak percaya, tapi skeptis. Selalu mempertanyakan ini kenapa, Ya. ini kenapa gitu. Ya kan nggak selalu bisa Iya. dijawab kan semua yang dialami iya. itu. Soalnya gini, gue pernah tuh bukan wawancara ya, ngobrol dengan orang yang sudah merasa udah pernah makan beling itu. Oh, Dia bilang nih, ya nggak tahu bener apa enggak. Itu kan gue kan apa kata dia ya? Itu rasanya kalau udah di tenggorokan, itu rasanya udah kayak air, kayak lumer gitu, set. Begitu aja dia bilang begitu, nggak tahu bener apa enggak. Tapi emang bener ya. Kalau dipikir-pikir ya, sehati-hatinya orang ya, pasti minimal gusinya berdarah ya kan gitu. Sehati-hatinya makan ya kan. Tapi dia cerita, nggak tahu itu bener apa enggak. Dia bilang kalau udah masuk tenggorokan itu udah kayak air lumer gitu, ser gitu. Udah gitu aja. Bener ya kayak gitu. Ya tadi gue pikir ya mungkin Ya, aja. yang gitu. belum diteliti besoknya. Apaan? Pupnya gimana? Udah pernah nanya Pak, ini apa? Saya nggak nanya orangnya sampai pulang Pak. Karena Iya. di acara itu doang gue tanya ya. Keluar beling apa? Ya tiba-tiba keluar emas kan nggak tahu lagi. Masih jadi misteri itu. Iya masih jadi bisa. Tapi ya apa ya, kalau menurut gua kalau ya namanya makhluk halus itu pasti ada ya kan, karena di Al-Qur'an jadi dijelaskan bahwa ada yang namanya jin ya kan. Tapi entah itu jin itu yang seperti apa ya, gua juga nggak ngerti gitu. Yang jelas ada makhluk halus di situ, entah tapi apakah di reok atau di debus itu ada campur tangan mereka ya, gua nggak tahu, wallahu alam lah ya. Jadi ya itu kita simpan sebagai sebuah apa ya, cerita kesan kita di masa lalu gitu aja kan. Oke, saya rasa cukup di sini dulu obrolan kita. Mungkin di lain waktu kita akan membahas sesuatu yang lebih menarik lagi ya Pak Desmal ya, Pak Oke. Iwan ya. Mungkin kita Apa? Pak Pram kan sibuk ya. Oh iya. Nanti kita Mas Gun lagi mau meeting Pak ya? nanti saya lagi membahas mengenai rute trans yang baru, Oh iya. masih digodok Pak. Ditunggu. Oh iya. Mau Saya tunggu Jakarta Labuan Bajo. Tunggu dulu jalan daratnya Mas. Pak, reklamasi lagi Pak. Mau deklamasi. Reklamasi apa, jadi udah nggak ada Pulau Seribu nanti. udah ngomongin Pulau lagi. Oh, taruh. Iya. udah.
Oke deh, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Sekarang episode 10 ya. Iya. Sampai ketemu di episode 11. Banyak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.